Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Lama Metro Salva, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Bank Indonesia merilis bahwa kita sedang mengalami krisis yang sangat parah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Desti Damayanti mengatakan saat ini dunia sedang mengalami krisis yang sangat parah. Pandemi COVID-19 yang belum usai ditambah perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan tekanan ekonomi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan harga komoditas global meningkat secara tajam. Saat ini kita mengalami krisis yang sangat parah. Hal ini memperburuk gangguan pada rantai perdagangan dunia dan meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Pungkas Destri dalam diskusi virtual bertajuk Strengthening Economic Recovery Amidst Heightened Uncertainty pada Jumat 22 April. Salah satu tantangan yang sedang dihadapi berasal dari kebijakan normalisasi kebijakan moneter The Fed yang cukup agresif. Destri menuturkan The Fed dan juga beberapa bank sentral lainnya menaikkan suku bunga acuan sebagai respon dari tekanan inflasi yang berasal dari permintaan domestik yang terpendam, kenaikan harga komoditas dan harga pangan akibat konflik Rusia dan Ukraina. Bahkan IMF juga mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang semula sebesar 4,4% menjadi 3,6%. Harga komoditas global termasuk harga energi dan pangan diperkirakan akan lebih tinggi dan hal ini dapat memicu tekanan inflasi secara global. Ia juga melanjutkan peningkatan ketidakpastian di pasar keuangan global akan mengakibatkan terbatasnya aliran modal ke negara-negara emerging market seiring dengan meningkatnya risiko capital reversal ke aset-aset safe haven yang berpotensi memberikan tekanan lebih kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun kita sangat beruntung jika kita melihat dampak langsung Rusia dan Ukraina, konflik Indonesia sebenarnya terbatas, bahkan dalam batas tertentu Indonesia mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud adalah kinerja ekspor yang berhasil menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Nilai ekspor pada Maret 2022 tercatat mencapai 26,50 miliar US dollar dan nilai ini meningkat secara signifikan sebesar 29,42% atau sebesar 43,36% year on year. Di saat yang bersamaan, nilai impor pada Maret 2022 mencapai 21,97 miliar US dollar dengan pertumbuhan sebesar 32,02% month to month atau 30,85% year on year. Kita dapat melihat bahwa pemulihan secara menyeluruh di sisi pengeluaran dan juga sisi produksi, dan bahkan di tingkat regional sedang terjadi. Tak hanya itu, beberapa indikator ekonomi pada Maret 2022 seperti penjualan retail, ekspektasi konsumen, dan juga PMI manufaktur mengkonfirmasi pemulihan ekonomi domestik. Oleh karena itu, Destri juga berharap ekonomi pada tahun 2022 tumbuh pada sekitar 4,5% sampai 5,3%. Namun jika konflik Rusia dan Ukraina berkepanjangan, saya pikir kita juga harus sangat diperhatikan, terutama juga dengan normalisasi di Amerika Serikat. Hal ini tentu saja memberikan beberapa talenta yang kompleks bagi perekonomian kita, terutama bagi kita sebagai regulator dan sebagai pembuat kebijakan ekonomi makro. Tutut Destri. Utang Indonesia nyaris 6.000 triliun rupiah. Bank Indonesia mengumumkan posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir Mei 2020 sebesar 404,7 miliar US dollar atau sekitar 5.868 triliun rupiah dengan kurs 14.500 rupiah per US dollar. Direktur Eksekutif Departemen Kepala Komunikasi Bank Indonesia Oni Wijanarko mengatakan bahwa posisi ULN tersebut tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik, pemerintah dan bank sentral sebesar 194,9 miliar US dollar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 209,9 miliar US dollar. Jelas Oni dalam keterangan resmi pada hari Jumat 17 Juli. Dia juga mengatakan ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8% secara tahunan atau year on year, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9% secara tahunan. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik utang luar negeri pemerintah maupun swasta. Selain itu,
Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berkontribusi pada peningkatan utang luar negeri berdenominasi rupiah. Begitu tambah Oni. Oni juga menjelaskan bahwa utang luar negeri pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dengan posisi utang luar negeri pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar US dollar atau tumbuh 3,1% secara tahunan. Dia juga menambahkan bahwa perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh arus modal masuk pada pasar surat berharga negara atau SBN seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik, serta terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi di Indonesia. Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN, sehingga biaya utang pemerintah dapat ditekan. Oni pun juga menekankan bahwa pengelolaan utang luar negeri pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang saat ini dititik beratkan pada upaya penanganan wabah COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,4% dari total utang luar negeri pemerintah, sektor konstruksi 16,4%, sektor jasa pendidikan 16,3%, sektor jasa keuangan dan asuransi 12,6%, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,6%. Sementara itu, untuk utang luar negeri swasta pada akhir Mei 2020 tumbuh sebesar 6,6% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,4% secara tahunan. Peningkatan utang luar negeri swasta didorong oleh utang luar negeri perusahaan, bukan lembaga keuangan yang meningkat sebesar 8,9% secara tahunan, di tengah kontraksi ULN lembaga keuangan sebesar 0,8% year on year. Beberapa sektor dengan pangsa utang luar negeri terbesar mencapai 77,3% dari total utang luar negeri swasta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin, dan juga sektor industri pengolahan. Oni juga mengatakan rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada akhir Mei 2020 sebesar 36,6%, sedikit meningkat dibandingkan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 36,2%. Meskipun meningkat, struktur utang luar negeri Indonesia tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa 89% dari total utang luar negeri. Sebelumnya pernah diberitakan Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia atau ULN pada Februari 2020 dengan posisi 407,5 miliar US dollar. Dengan begitu, utang Republik Indonesia tembus mencapai 6.376 triliun rupiah dengan kurs 15.600 rupiah. Utang sebesar 6.376 triliun itu terdiri dari utang luar negeri sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral sebesar 203,3 miliar dolar US dollar dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN sebesar 204,2 miliar US dollar.